Angkat bicara soal tudingan miring netizen yang menyebut dirinya menikahi anak angkatnya sendiri. Sementara itu, ada juga kisah soal rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsya. Pasangan muda yang sempat menjadi sorotan publik kini juga memasuki babak akhir. Setelah Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang menetapkan jadwal pembacaan ikrar talak, yaitu pada 29 September 2025 mendatang. Terkait dengan untuk menyembuhkan diri, karena kan aku mau persiapan perceraian. Aku di sini akan tetap mencoba stabilin diri sebagai perempuan berdikari, berdiri sendiri tanpa nafkah. Dah, tuh. Kita berumah tangga itu kan pastinya ada namanya roda kehidupan kan. Roda kehidupan di mana kadang saya di atas gitu ya, kadang kadang saya lagi turun gitu ya, pastinya kan. Namanya kita orang bisnis ya gitu loh, pasti up and down kan. Gitu ya di situ. Begitu juga pula Cikita, saat Cikita lagi turun pun ya kita seharusnya saling backup kan. Kak Aziza katanya rujuk Kak, benar nggak Kak? Aziza gimana lagi sih? Itu sorry. Kalau ditanya fondasi tentang sebuah pernikahan supaya tidak bercerai adalah gini. Setiap pernikahan itu kan pastinya akan ketemu dengan beragam masalah ya. Tantangannya juga banyak gitu. Yang pasti dibutuhkan keterbukaan dari masing-masing pasangan gitu. Kalau lalu di dalamnya masih ada ketidaksesuaian, ketidakcocokan, perbedaan-perbedaan yang mendasar, baiknya adalah diungkapkan secara terbuka, diungkapkan secara jujur gitu ya. Jangan lalu ditutupi, jangan dipendam atau mungkin dialihkan. Diliput secara eksklusif oleh tim Silet. Inilah potret kebersamaan Anissa Bahar dengan suami barunya yang terpaut usia 19 tahun lebih muda, yang juga merupakan pernikahan ketiganya. Tampil keren dan macho, pria bernama Mansyah itu berhasil memikat hati Anissa hanya dalam waktu 14 hari berkenalan sebelum akhirnya mereka mantap melangkah ke pelaminan. Dan kemarin Anissa tampak menemani saat suami barunya menjalani perawatan gigi hingga menunjukkan kemesraan layaknya pengantin baru. Usai mendampingi sang suami, Anissa Bahar pun angkat bicara soal tudingan miring netizen yang menyebut dirinya menikahi anak angkatnya sendiri. Dengan tegas Anissa membantah dan menegaskan bahwa Mansyah bukan anak angkatnya, melainkan dua sosok yang benar-benar berbeda. Lalu, apa alasan Anissa memutuskan menikah cepat hanya berselang setelah 2 minggu berkenalan? Kemarin dia nganterin aku, sekarang aku nganterin dia, gantian. Gantian kita nganterin. Berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuhnya. Udah selesai dong? Udah selesai. Jadi nggak takut lagi dong? Enggak dong, nggak kapok nih. Awalnya tuh kayak deg-degan gitu kan. Duh ini gimana nih? Pas nyoba, dok cuman gini doang. Iya cuman gini, ternyata nggak ada rasanya gitu. Ada tapi cuman nyut-nyut doang gitu. Kayak gitu tuh. Aku juga mau klarifikasi ya buat pemirsa Silet. Kalau aku itu bukan anak angkatnya. Jadi aku mau klarifikasi. Baru ya. kenal juga Aku baru kenal tanggal 30 Juli 2025. Kita nikah tanggal 15 Agustus 2025. Jadi biar nggak salah paham, aku itu bukan anak angkatnya. Aku memang punya anak angkat namanya Egi. Yang aku rawat dari kecil, namanya Egi bukan Edwin gitu loh. Jadi kalian tuh fitnah banget, itu fitnah keji buat saya, itu fitnah keji buat saya. Dari pertama kali kita jumpa dia langsung nanya gitu, maksudnya dia nanya aku punya pacar enggak, aku bilang enggak, lagi sendiri kayak gitu. Ya dia juga sendiri kan.
dia bilang ya udah yuk kita jalanin gitu. Dia nembak, maksudnya ngajak pacaran. Ayo, aku bilang gitu. Pas 2 minggu kenal ya, 2 minggu lebih sehari, tiba-tiba tuh keluarga dari dia tuh bilang kayak gitu, paling bagus kalian tuh nikah aja, karena kan biar biar kayak menghindari hal-hal negatif atau fitnah gitu yang datang. Ya udah, karena keluarga juga setuju, keluarga aku, keluarga dia, ya udah aku bilang ke dia, kamu harus ikutin kata hati kamu kayak gitu. Dengerin kata hati kamu, kalau kamu yakin ya udah bismillah, sama-sama kita punya niat baik, ayo. Jadi dia serius. Terus keluargaku nyuruh nikah dan dia juga emang pengen nikah, ya udah aku mau. Selain membantah tegas, Anissa Bahar bahkan sampai bersumpah bahwa dirinya tidak pernah berpacaran, apalagi menikah dengan anak angkatnya. Ia mengaku sudah menjelaskan hal ini sejak awal, namun kabar tersebut terus berkembang dan membuatnya merasa terganggu. Pelantun Ratu Goyang itu pun menilai isu tersebut seolah merusak citra dirinya sebagai seorang ibu karena digambarkan menjalin hubungan dengan anak angkatnya sendiri. Sesuatu yang ia bantah keras dan sebut tak pernah terjadi. Aku bersumpah, saya Anissa Bahar bersumpah. Saya Anissa Bahar bersumpah. Kalau emang itu saya memacari anak angkat saya atau saya menikahi anak angkat saya, itu sama sekali tidak benar. Kalian yang sudah memfitnah saya, aku memacari atau aku menikahi anak angkat itu. Aku sangat terganggu sekali. Apa yang menjadi sumpah saya itu berbalik kepada kalian. Yang kalian fitnahkan terhadap saya itu jujur mengganggu mental saya. Karena aku kasihan dia. Itu terus yang diangkat, anak angkat dipacarin, anak angkat dinikahin. Itu Kak. Jadi aku ada di sini buat ngejelasin ke pemirsa Silet, kalau apa yang orang-orang bilang di luar anak angkat dipacarin, anak angkat dinikahin, itu beda. Itu anak berapa? Anak berapa sih dia? Duda anak 3. Duda anak 3, yang itu bukan anak angkat ya. Tak hanya Anissa Bahar yang tengah jadi sorotan karena menikah dengan pria yang 19 tahun lebih muda. Tentu publik sudah banyak yang mengetahui tentang pasangan suami istri Jennifer Ipel dan Ajun Perwira. Ya, Jennifer Ipel dan Ajun Perwira memang beda usia yang cukup jauh, yaitu 17 tahun. Dan keduanya pun telah 6 tahun membina rumah tangga yang selalu tampak harmonis. Jennifer pun membagikan rahasia awetnya pernikahan mereka, yaitu selalu mendampingi Ajun kemanapun pergi. Bahkan jika Ajun mendapat pekerjaan di luar kota, Jennifer selalu ikut agar tetap bisa bersama sang suami alias satu paket. Apalagi kini keduanya juga tengah menikmati peran sebagai orang tua karena mengadopsi bayi perempuan. Meski tak selalu merawat langsung karena dibantu babysitter, Jennifer memastikan semua kebutuhan sang buah hati terpenuhi. Sementara Ajun pun turut mengambil peran penting dalam merawat keluarga kecil mereka. Kuncinya kita ngikutin suami aja, gitu. Suaminya kan sebagai DJ ya, kita sebagai pemandu senam. Aktivitas gue sekarang apa ya? Ngikutin Ajun aja sih sebenarnya, jatuh aja. Jadi karena sekarang kalau nyewa Ajun sih nyewa gak tuh, booking Ajun, booking gue juga gitu. Jadi kayak udah satu paket kan ya. Yang bikin bahagia adalah batin lah ya, harus tenang semuanya ya kan. Anak-anak udah gede, kita juga punya satu anak bayi yang kita baru angkat. Jadi balik ke ini taking care diri sendiri, keluarga. Jadi papa-papa muda, cia gitu yang sibuk dengan bayinya, yang sibuk dengan pekerjaan dan keluarga, dan tanggung jawabnya lebih besar lagi, udah siap banget untuk hal itu. Demi tetap tampil awet muda dan menjaga keharmonisan rumah tangganya, Jennifer Ipel yang akan segera berusia 55 tahun bahkan rela menjalani operasi bariatrik demi tetap langsing dan menjaga kesehatan tubuhnya. Tak hanya itu, sebelumnya Jennifer juga sempat terbang hingga ke Korea untuk melakukan facelift.
Semua dilakukan demi merawat penampilan dan tetap terlihat mempesona di hadapan sang suami tercinta, Ajun Perwira yang kini berusia 37 tahun. Bagi Jennifer, menjaga penampilan bukan hanya soal kecantikan, tetapi juga menjadi trik ampuhnya untuk menghindari godaan pelakor dan membuat rumah tangganya bersama Ajun tetap harmonis hingga kini. Iya, ESG. Jadi bukan dipotong tapi diikat gitu. Iya. Iya, karena bukan cuma untuk pengen kurus, bukan. Karena kebetulan untuk ini ya, untuk dengkul. Karena ya aku punya, ini memang harus diganti spare partnya. Ya salah satunya menolong juga kalau memang berat badan itu stabil. So far gimana menurut Anda? Aku nggak kepengen kayak 23, nggak kepengen diri aku aja. Jadi yang at least nanti kalau misalnya gue 10 tahun atau 15 tahun ke depan gue masih seperti yang ini. Saling manja dengan caranya yang berbeda, saling melengkapi dengan caranya yang berbeda gitu. Everything I do, I'll do it for you. Oke. Beralih dari pernikahan beda usia, maka inilah Silet, program infotainment yang kembali mencuri perhatian dengan kembali masuk sebagai salah satu nominasi di Indonesian Television Awards atau ITA 2025. Di kategori program non-prime time, non-drama terpopuler. Buat semuanya, jangan lupa vote, Silet. Itu untuk program non-prime time dan non-drama terpopuler. Dengan cara #vote ITA 2025, kodenya D5.